Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang berada di pemakaman umum, pemakaman keluarga di Desa Tiga Beringin, Kecamatan Tiga Binanga, Tanah Karo. Ini adalah perguruan Muslim dan semua di sini berkaitan dengan keluarga. Jadi di sini ada makam seorang pengembang agama Islam Tanah Karo yang bernama Tuan Tarigan bin Kisar Tarigan. Tuan Tarigan ini adalah orang yang masuk agama Islam, dan menurut sejarah cerita dia diislamkan oleh seorang pedagang yang berasal dari Aceh Tenggara. Jadi ini saya sekilas saja menceritakannya, bahwasanya kalau kita cerita soal hidayah, bahwa Allah itu adalah pemberi hidayah, maka nggak salah kalau saya mengatakan bahwa Juan itu adalah penyampai atau yang meneruskan hidayah. Kita bersyukur Allah memberi hidayah kepada Juan, dan Juan meneruskannya kepada anak-anaknya. Jalan beliau ini mendapatkan hidayah juga berliku, dan nggak usah dijelaskan juga, kita semua sudah tahu. Dan ada juga menurut hikayat yang membuat saya takjub, yaitu cerita mengenai keislaman beliau. Jadi ada cerita bahwasanya dahulu kala Juan ini adalah seorang yang boleh dikatakan orang yang jahat, nakal, preman, dan suka memeras kepada pedagang-pedagang. Jadi suatu saat ada pedagang dari Aceh berjualan di Tiga Binanga, Tanah Karo, dan pedagang ini seperti biasa diperas oleh beliau, dan di sini menurut cerita mereka adu kesaktian. Jadi siapa yang kalah maka ikut dengan yang menang. Singkat cerita mereka berkelahi dengan dahsyatnya, dan menurut cerita Juan kalah, akhirnya ikut beliau dan dibawa ke Aceh. Di sana beliau Juan Tarigan ini diislamkan dan dimandikan di sekitar Sungai Alas. Itu menurut ceritanya. Dan begitu juga mungkin cerita berdirinya Kampung Tiga Beringin ini. Kalau saya menganalogikannya seperti zaman Rasul waktu menyebarkan agama Islam, yaitu dimulai dengan keadaan jahiliyah dulu, menyembah berhala hingga akhirnya muncul Islam di Tiga Beringin. Itu kalau analogi saya ya. Jadi intinya saya beranggapan nama besar dan jasa Juan kakek kita ini harus selalu kita jaga dan lanjutkan perjuangannya. Karena bagi saya sejarah dakwah beliau dan anak-anaknya semua, khususnya Haji Sulaiman Tarigan, tak beda jauh dengan Wali Songo, yang mana di dalam menyebarkan agama Islam, media dakwahnya memasukkan budaya atau tradisi Karo. Kita beruntung punya sejarah ini, karena nggak semua orang punya sejarah. Tapi kuasa Allah kita punya sejarah, bahkan ada situsnya. Ini harus kita pergunakan untuk kemajuan kita bersama. Dan yang jelas kalau kita tadi cerita soal sejarah Islam, saya sedikit bercerita yang saya ketahui dan mohon koreksi. Kalau kita lihat sejarah Islam di Indonesia itu tumbuh sejak abad ke-7 hingga 16 Masehi, dan masuk melalui beberapa daerah pesisir yang gampang dilalui melalui jalur perdagangan lewat laut. Dan di Indonesia, Islam ini masuk pertama melalui daerah Aceh, tepatnya di daerah Pasai. Dan di kerajaan Aceh ini, raja yang pertama Islam adalah Sultan Malik Al-Saleh. Kemudian sebagai penyebar Islam pertama di Indonesia atau Jawa adalah Maulana Malik Ibrahim. Ini mohon koreksi ya, saya hanya yang saya ketahui aja dan dari beberapa bacaan yang literatur bacaan yang saya baca. Jadi sebagai penyebar Islam pertama di Indonesia atau Jawa adalah Maulana Malik Ibrahim, atau yang lebih dikenal dengan Sunan Gresik, sebagai yang tertua daripada wali-wali lainnya dari 9 wali. Dan mereka ini mempunyai ikatan sejarah
atau nasab. Dan mereka ini punya hubungan antara murid dengan guru. Wali Songo ini merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW melalui jalur Said atau Habib dari marga Asmat Khan. Dan mereka ini bersambung khususnya kepada keturunan Husain bin Ali. Dan yang jelas mereka ini berpaham Ahlussunnah. Seluruh peninggalan mereka ini atau yang disebut dalam bahasa Jawa, petilasannya istilahnya dipelihara dan dijadikan cagar oleh keturunannya. Kita lihat misalnya Sunan Gresik yang bergelar Maulana Malik Ibrahim, makamnya selalu ramai dikunjungi di Gresik, Jawa Timur. Kemudian Sunan Ampel yang bergelar Raden Rahmat juga ramai didatangi di Ampel, Surabaya. Kemudian ada Sunan Bonang di Tuban, ada Sunan Derajat di Lamongan, Jawa Timur semua itu. Begitu juga Sunan Gunung Jati yang bergelar Syarif Hidayatullah di Cirebon, Jawa Barat juga ramai dikunjungi, termasuk yang di Jawa Tengah ada Sunan Demak dan Sunan Kudus dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana sebetulnya metode dakwah mereka? Ternyata mereka ini menyampaikan ajaran Islam dengan memadukan budaya lokal yang sudah ada, yaitu budaya Jawa. Dan mereka ini menyampaikannya dibarengi gending Jawa atau gamelan Jawa dan juga wayang. Jadi kalau di Jawa itu banyak jenis wayang, yang saya tahu ada puluhan. Salah satu ya mungkin ada wayang kulit, wayang golek, wayang beber, wayang wahyu. Nah, ada banyak itu. Jadi tadi seperti saya sebutkan, kita kembali ke asal kita, bahwa kita ini keturunan Juan. Dan Juan ini juga punya sejarah di dalam mengembangkan Islam di Tanah Karo. Yaitu tadi seperti yang saya bilang, dia juga bersama anaknya menjelaskan metode dakwahnya itu dengan juga memasukkan tradisi Jawa Karo. Jadi itulah begitu pentingnya juga sebagai keturunannya untuk mengabadikan bahwasanya kita punya seorang kakek penerus agama Islam, penerus hidayah Allah, yaitu Tuan Tarigan bin Kisar Tarigan. Saya rasa mungkin demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.